Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Puspitasari, jadi Prodi Aquakultur, NIM 20-45946-PN-16620. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penyelesaian untuk soal UAS Statistika Pertanian. Soal UAS Statistika Pertanian ini terdiri dari 5 soal. Langsung saja kita menuju soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Judul rancangan penelitian yang saya buat yaitu analisis pengaruh pakan limbah rumah tangga terhadap kualitas daging ikan di Desa Kaliurang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas daging ikan yang diberi pakan limbah rumah tangga. Data yang dikumpulkan yaitu pH daging, susut masak daging, dan daya ikat daging terhadap air. Selanjutnya kita membahas soal nomor 2. Jelaskan konsep margin of error. Apakah arti alfa sama dengan 5%? Konsep margin of error. Sampel diambil dari populasi dalam uji statistika. Kesimpulan dari sampel digunakan untuk seluruh populasi. Karena kesimpulan hanya diambil dari sebagian populasi, sehingga dalam sampling ada kemungkinan terjadinya error dan juga tidak dapat memastikan ukuran statistika 100% akurat untuk mengambil atas populasi. Untuk itu, kita menemukan sampling error. Sampling error diukur dengan margin of error, yaitu batas gelat atau batas kesalahan, dan confidence interval. Margin of error ditentukan oleh peneliti, di mana peneliti dapat menentukan seberapa besar batas gelat atau batas kesalahan yang diinginkan. Margin of error dilambangkan dengan alfa. Dalam uji statistika, error yang sering digunakan yaitu 10%, 5%, dan 1%. Kemudian, apakah arti alfa sama dengan 5%? Di sini telah disediakan kurva distribusi normal standar. Alfa sama dengan 5%, berarti kita mengambil error berjumlah 5%. Perlu diketahui bahwa error terletak di bagian ekor-ekor dari kurva ini, yaitu di ekor kanan dan di ekor kiri. Karena terdapat dua ekor di kanan dan di kiri, nilai dari alfa ini bagi menjadi 2, yang masing-masing bernilai 0,025. 0,025 ini adalah luasan di bawah kurva normal. Tengah dari kurva ini merupakan min. Min di sini bernilai 0. Luas daerah yang tidak diasil merupakan daerah confidence interval, yaitu 1 min alfa atau 1 min 0,05. Jadi nilai dari confidence interval di sini adalah 0,95. Di sini juga ada Z, di mana nilai Z ini nantinya akan digunakan untuk menghitung ukuran sampel. Z ini dinotasikan dengan alfa per 2. Hal ini dikarenakan alfa atau margin of error di sini telah dibagi 2, yaitu untuk ekor kanan dan ekor kiri. Nantinya kita juga akan mencari Z alfa per 2 ini. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Berdasarkan rancangan penelitian di soal nomor 1, diambil alfa sebesar 5%. Jika tidak diketahui jumlah anggota populasinya, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Permasalahan dari soal nomor 3 yaitu sebagai berikut. Dari rancangan penelitian pada soal nomor 1, dilakukan penelitian terkait kualitas daging ikan dengan pakan limbah rumah tangga di Desa Kaliurang. Akan diambil sampel dari populasi masyarakat Desa Kaliurang yang memiliki kolam ikan karena tidak diketahui jumlah populasinya dan juga tidak diketahui proporsi masyarakat yang memberi pakan limbah rumah tangga untuk ikan, diasumsikan tingkat penggunaan pakan tersebut adalah 50%. Kemudian diambil alfa sebesar 5%. Jadi jumlah sampel yang diperlukan adalah sebagai berikut. Untuk permasalahan tersebut, kita menggunakan rumus Vogel untuk menyelesaikan. Rumus Vogel ini dapat digunakan untuk mencari ukuran sampel walaupun kita tidak mengetahui berapa jumlah populasinya. Rumus Vogel ini yaitu N sama dengan Z alfa per 2 pangkat 2 dikali P dikali Q per margin of error pangkat 2. P ini adalah proporsi target yang kita inginkan dan Q ini adalah 1 min P. Kemudian berapa Z alfa per 2-nya atau nilai krisisnya, kita akan mencarinya setelah ini. Z alfa per 2 atau nilai krisis dari alfa sama dengan 5%. Sebelumnya kita telah membahas tentang alfa sama dengan 5%, yang berarti kita mengambil error berjumlah 5%.
Error terletak di bagian ekor-ekor dari kurva ini yang masing-masing bernilai atau luas masing-masing yaitu 0,025. Perlu diketahui bahwa kurva ini bernilai 1. Kemudian kita juga mengetahui di tengah kurva ini ada min yang bernilai 0. Untuk mencari z alfa per 2 atau nilai basis, kita akan mencari luas daerah dari 0 sampai infinity. Karena terletak di setengah dari kurva, jadi nilainya adalah 0,5. Kemudian karena di sini ada error, kita akan mengurangkan daerah kanan ini dengan error. Jadi 0,5 dikurangi 0,025. Nilainya adalah 0,475. Kemudian kita akan mencari 0,475 ini di tabel. 0,475 terletak pada row 1,9 dan kolom 0,06. Jadi z alfa per 2-nya adalah 1,96. Setelah mencari nilai z alfa per 2, dari pemasaran ini kita mengetahui alfa 0,05, nilai z alfa per 2 1,96, nilai p 0,5, dan nilai q 0,5. Langsung saja kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Jumlah sampel yang diperlukan adalah 1,96 pangkat 2 dikali 0,5 dikali 0,5 per 0,05 pangkat 2. Jadi jumlah sampel yang diperlukan adalah 384,16 dibulatkan menjadi 384. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Berdasarkan rancangan penelitian di soal nomor 1, diambil alfa sebesar 5%. Jika diketahui jumlah anggota dari anggota populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Permasalahan dari soal nomor 4 yaitu sebagai berikut. Dari rancangan penelitian pada soal nomor 1 atau rancangan penelitian yang saya buat, dilakukan penelitian terkait kualitas daging ikan dengan pakan limbah rumah tangga di Desa Kaliurang. Diambil alfa sebesar 5%. Setelah diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000. Jumlah sampel yang diperlukan adalah, karena jumlah populasi telah diketahui, maka kita akan menggunakan rumus Solvin. N merupakan ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi. Rumus Solvin yaitu ukuran sampel sama dengan ukuran populasi dibagi dengan 1 ditambah ukuran populasi dikali alfa pangkat 2. Setelah diketahui populasi sebesar 1000 dan alfa besar 0,05. Langsung saja kita masukkan nilai ini ke dalam rumus. Ukuran sampel yaitu ukuran sampel sama dengan 1000 per 1 ditambah 1000 dikali 0,05 pangkat 2. Sama dengan 1000 per 300, 1000 per 3,5. Jadi jumlah sampel yang diperlukan adalah 286. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 5. Berdasarkan rancangan penelitian di soal nomor 1 dan jumlah sampel yang ditentukan dari soal nomor 3 dan 4, jelaskan teknik sampling yang sesuai beserta alasannya. Teknik sampling yang sesuai menurut rancangan penelitian yang saya buat dan juga soal nomor 3 dan 4 adalah probability sampling, yaitu masing-masing populasi memiliki peluang atau bukan 0 untuk dipilih menjadi sampel. Untuk bentuk teknik samplingnya sendiri yaitu systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Mengapa systematic random sampling? Yang itu dengan banyaknya jumlah populasi seperti soal nomor 4 yang diketahui bahwa populasinya berjumlah 1000, penentuan sampel lebih mudah dan dapat mencakup populasi. Karena dalam systematic random sampling ini populasi dibagi menjadi bagian-bagian yang sama besar sehingga dalam pengambilan sampel dapat mewakili bagian tersebut. Hal ini berhubungan dengan alasan nomor 2 yaitu kesimpulan sampel dapat mewakili populasi dan bias lebih kecil. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.